Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Nurul Rahma dari kelas 6C Perbankan Syariah. Di dalam vlog mata kuliah manajemen risiko ini, saya akan membahas tentang regulasi perbankan terkait manajemen risiko. Pembahasan yang akan dibahas pertama yaitu manajemen risiko konsolidasi. Yang kedua, implementasi ICAEP dan SREP. Yang ketiga, pemenuhan Capital Equivalence Maintained Asset atau SEMA. Pembahasan yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang manajemen risiko konsolidasi. Manajemen risiko konsolidasi mempunyai ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/6/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006. Penerapan manajemen risiko pada anak perusahaan juga dimaksud untuk meningkatkan daya saing perbankan Indonesia di dunia internasional. Mengingat hal ini merupakan salah satu pemenuhan tingkat terhadap standar internasional. Pertama yaitu definisi anak perusahaan. Pertama yaitu perusahaan anak adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan. Dan ada KPMM, kewajiban penyediaan modal minimum untuk bank dan anak perusahaan. Dan ada juga kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian bank syariah. Penilaian tingkat kesehatan. Pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang implementasi ICAEP dan SREP. Ketentuan mengenai kewajiban bank menyediakan KPMM sesuai profil risiko dan melaporkan ICAEP atau Internal Capital Education Assessment Process pada regulator diatur pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/2013/AD/PNP 27 Desember 2012 perihal kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko dan pemenuhan Capital Equivalence Maintained Asset atau SEMA yang mengacu pada PBI nomor 14/PBI/2012 tanggal 28 November 2012 mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum. Dalam rangka memenuhi kewajiban penyediaan modal umum sesuai profil risiko dimaksud, bank wajib memiliki dan menerapkan proses perhitungan kecukupan modal secara ICAEP. Pertama yaitu penyediaan KPMM sesuai profil risiko atau ICAEP yang mempunyai peran yaitu direksi dan komisaris. Dan ada juga penilaian kecukupan modal dan penilaian kecukupan modal secara best practice. Di sini juga ada pemantauan dan pelaporan. Pengendalian internal, penilaian risiko secara komprehensif. Selanjutnya, pembahasan tentang SREP atau Supervisory Review dan Evaluation Process. SREP adalah proses kaji ulang yang dilakukan Bank Indonesia dan OJK atas hasil ICAEP yang dilakukan bank. SREP meliputi penilaian terhadap kecukupan pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, terus kecukupan penilaian kecukupan modal, kecukupan pemantauan dan pelaporan, dan kecukupan pengendalian internal. Pembahasan yang ketiga yang akan kita bahas yaitu tentang pemenuhan Capital Equivalence Maintained Asset atau SEMA. Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri selain wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko, juga wajib memenuhi SEMA minimum. SEMA adalah alokasi dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang wajib ditempatkan pada aset keuangan dalam jumlah dan persyaratan tertentu. Aset keuangan yang digunakan sebagai SEMA harus bebas dari klaim pihak manapun, yang dibuktikan antara lain dengan surat pernyataan dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
SEMA minimum ditetapkan sebesar 8% dari total kewajiban bank pada setiap bulan, minimal sebesar 1 triliun. Dalam rangka kewajiban pemenuhan SEMA, kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib menyampaikan laporan pemenuhan SEMA minimum setiap bulan paling lambat tanggal 8 pada bulan berikutnya setelah bulan laporan. Jadi, kesimpulan dari semua ini yaitu pengendalian risiko secara konsolidasi dengan anak perusahaan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku, dan menentukan KPPM untuk bank dan anak perusahaan secara konsolidasi, menentukan penelitian kesehatan bank, memahami prinsip dasar ketentuan mengenai ICAAP dan SREP, mengetahui perhitungan KPMM berdasarkan profil risiko, mengetahui penilaian kualitas implementasi manajemen risiko bank, mengetahui proses SREP dan persiapan yang diperlukan bank, dan mengetahui ketentuan mengenai skema minimum. Baik teman-teman, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.